Di sini kami akan coba share tentang BUT dan PPh pasal 26. Banyak sekali pertanyaan terkait apa sih BUT dan PPh pasal 26 itu. Bentuk usaha tetap atau BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan subjek pajak luar negeri, baik orang pribadi atau badan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri yaitu objek yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, objek pajak yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, badan yang tidak didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia melalui atau tanpa bentuk usaha tetap. Pemerintah menyebutkan bahwa bentuk usaha tetap yang menjadi subjek pajak penghasilan terdiri saat ini dari 16 bentuk usaha, yaitu tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, ruang untuk promosi dan penjualan, pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi. Yang kedua, ada BUT tipe aktivitas berbeda. Antara lain perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan atau kehutanan, proyek konstruksi, instalasi atau proyek perakitan, pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas, agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet. Yang ketiga yaitu BUT tipe keagenan. Dalam BUT tipe ini, pengusaha luar negeri dapat memperoleh penghasilan usaha dari Indonesia tanpa harus memanfaatkan tempat usaha tetap atau aktivitas tersendiri. Yang termasuk dalam BUT tipe ini adalah orang atau badan yang bertindak selaku agen yang berkedudukannya tidak bebas. Yang keempat yaitu badan usaha tetap tipe asuransi. Perusahaan asuransi di suatu negara, kecuali dalam reasuransi, dianggap mempunyai badan usaha tetap di negara lain jika perusahaan tersebut menanggung premi atau menanggung resiko yang terjadi di negara lainnya melalui orang atau badan yang bukan merupakan agen yang bebas. Dengan demikian, penentuan BUT tipe ini melalui penerimaan premi atau penutupan risiko di Indonesia melalui pegawai atau agen selain yang telah disebutkan dalam BUT tipe keagenan. Yang termasuk dalam BUT tipe ini adalah agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia. Laba. Dalam menentukan besarnya laba suatu badan usaha tetap, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan, yaitu 1. Biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan dibebankan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan BUT yang besarnya ditetapkan Direktur Jenderal Pajak. Yang kedua, pembayaran oleh BUT kepada kantor pusat yang tidak diperbolehkan dibebankan sebagai biaya adalah royalti atau imbalan lain sehubungan dengan penggunaan harta, paten atau hak lainnya, imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya, bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan. Pemotongan PPh pasal 26. Yang pertama, badan pemerintah, subjek pajak, badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan wajib pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak. Objek pajak yaitu dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Yang ketiga, royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang keempat, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. 5. Hadiah dan penghargaan.
6. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya. 7. Premi swab dan transaksi lindung nilai lainnya. Dan keuntungan karena pembebasan utang. Subjek pajaknya yaitu wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap atau BUT. Tarif PPh pasal 26. Tarif PPh pasal 26 yaitu 20% dari jumlah bruto atau sesuai tarif perjanjian penghindaran pajak berganda. Selanjutnya akan dibacain oleh saya, Atik Reskiani. Tujuan P3B, mencegah seminimal mungkin terjadinya pengenaan pajak berganda dan mencegah terjadinya lolosnya suatu objek pajak. Penerapan P3B, tarif menjadi lebih rendah atau bahkan bebas dari PPh pasal 26. Wajib pajak luar negeri, wajib pajak menyerahkan surat keterangan domisili atau SKD asli. PPh pasal 26 atas BUT. Penghasilan kena pajak setelah dikurangi PPh BUT di Indonesia. PPh pasal 26 sama dengan 20% kali PKP dikurangi PPh. PPh pasal 26 atas BUT dikecualikan dari pengenaan PPh pasal apabila penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia dengan persyaratan sebagai berikut. A. Penanaman kembali dilakukan atas seluruh penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak penghasilan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri. B. Perusahaan baru yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf A harus secara aktif melalui kegiatan usaha sesuai dengan akte pendiriannya, paling lama 1 tahun sejak perusahaan tersebut didirikan. C. Penanaman kembali dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau paling lama tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperolehnya penghasilan tersebut. Dan D. Tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut paling singkat dalam jangka waktu 2 tahun. PPh pasal 26 atas penjualan atau pengalihan saham. Penjualan atau pengalihan saham yang pertama, atas penghasilan dari penjualan saham perseroan yang diperoleh wajib pajak luar negeri, selain bentuk usaha tetap atau BUT, dipotong pajak sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto. 2. Terhadap wajib pajak luar negeri berkedudukan di negara-negara yang telah mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B dengan Indonesia, maka pemotongan pajak hanya dilakukan apabila berdasarkan P3B yang berlaku. Hak perpajakannya ada pada pihak Indonesia. 3. Besarnya perkiraan penghasilan neto adalah 25% dari harga jual, sehingga besarnya PPh pasal 26 adalah 20% kali 25% atau 5% dari harga jual. 4. Pembayaran PPh bersifat final. Penjualan atau pengalihan saham. 1. Penghasilan dari penjualan saham di dalam negeri yang diperoleh atau diterima wajib pajak luar negeri. Dipotong pajak oleh pembeli yang ditunjuk sebagai pemotong pajak dan kepadanya diberikan bukti pemotong PPh pasal 26. 2. Perseroan hanya mencatat akta pemindah hak atas saham yang dijual apabila kepadanya dibuktikan oleh wajib pajak luar negeri bahwa PPh pasal 26 yang terutang telah dibayar lunas, dengan menyerahkan fotokopi bukti pemotong PPh pasal 26 dengan menunjukkan aslinya. 3. Dalam hal pembelian adalah wajib pajak luar negeri, maka yang ditunjukkan sebagai pemungut pajak adalah perseroan. PPh pasal 26 atas premi asuransi dan premi reasuransi kepada wajib pajak luar negeri. Pemotong PPh pasal 26. Pemotong PPh pasal 26. Pemotong PPh pasal 26 atas pembayaran premi asuransi dan premi reasuransi adalah 1. Tertanggung. 2. Perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia.
3 perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia. Tarif PPh Pasal 26. Tarif PPh Pasal 26 atas pembayaran premi asuransi dan premi reasuransi kepada wajib pajak luar negeri. 20% kali perkiraan penghasilan neto. PPh Pasal 26. Tarif PPh Pasal 26. Tarif PPh Pasal 26 atas pembayaran premi asuransi dan premi reasuransi kepada wajib pajak luar negeri. 20% kali perkiraan penghasilan neto. PPh Pasal 26 atas asuransi dan reasuransi. Besarnya perkiraan penghasilan neto adalah atas premi dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang, sebesar 50% dari jumlah premi yang dibayar. Atas premi yang dibayar oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang, sebesar 10% dari jumlah premi yang dibayar. Atas premi yang dibayar oleh perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang, sebesar 5% dari jumlah premi yang dibayar. Tarif pajak penghasilan Pasal 26. Tarif efektif pajak penghasilan Pasal 26 adalah 1. Dipotong oleh tertanggung, sama dengan 20% kali 50% kali jumlah premi yang dibayar, sama dengan 10% kali jumlah premi yang dibayar. 2. Dipotong oleh perusahaan asuransi, sama dengan 20% kali 10% kali jumlah premi yang dibayar, sama dengan 2% kali jumlah premi yang dibayar. 3. Dipotong oleh perusahaan reasuransi, sama dengan 20% kali 5% kali jumlah premi yang dibayar, sama dengan 1% kali jumlah premi yang dibayar. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari saudara Atik, yaitu tentang PPh Pasal 26 tentang penjualan atau pengalihan harta di Indonesia. PPh Pasal 26 atas penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, yaitu penghasilan yang diterima atas penjualan atau pengalihan harta di Indonesia kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Bisa kita lihat yaitu yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dibagi menjadi dua, yaitu selain bentuk usaha tetap dan bentuk usaha tetap. Selain bentuk usaha tetap, di sini akan terdapat tarif PPh Pasal 26, yaitu sebesar 20% dikali perkiraan penghasilan neto yang akhirnya bersifat final. Selanjutnya, jenis harta yang dialihkan: perhiasan mewah, berlian, emas, intan, jam tangan mewah, barang antik, lukisan, mobil, motor, kapal pesiar, atau pesawat terbang ringan. Tarif PPh Pasal 26. Tarif efektif PPh Pasal 26 atas penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, yaitu 20% adalah tarif PPh Pasal 26 dan 50%-nya adalah tarif penjualan dikali harga jual, atau 5% dikali harga jual. Pemotong PPh Pasal 26. Pembeli yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 26 atas penjualan dan atau pengalihan harta di Indonesia, yaitu 1. Badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya,
dan wajib pajak orang pribadi yang dituntut dengan surat keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Bisa jadi pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris yang melakukan pekerjaan bebas, yaitu wajib pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan. Pemotong PPh pasal 26. Penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dipotong PPh pasal 26 oleh pembeli yang ditunjuk sebagai pemotong pajak dan kepada wajib pajak luar negeri selaku penjual diberikan bukti pemotong PPh pasal 26. Bagi wajib pajak orang pribadi luar negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta yang besarnya tidak melebihi 10 juta untuk setiap jenis transaksi, dikecualikan dari pemotongan pajak penghasilan pasal 26. Selanjutnya, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 26, yaitu penyetoran. Penyetoran paling lama tanggal 10 bulan berikutnya. Kalau pelaporan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir atau tanggal 20 bulan berikutnya. Contoh perhitungan PPh pasal 26. Contoh soal. Kasus dan pertanyaan. PT Abadi Berkarya memiliki perwakilan di luar negeri dan mengasuransikan bangunan bertingkat ke PT XYZ yang merupakan perusahaan asuransi di luar negeri dengan membayar jumlah premi pada tahun 2015 sebesar 2 miliar. Hitunglah PPh pasal 26 dari PT Abadi Berkarya tahun 2015. Jawab. Perhitungan PPh pasal 26 adalah sebagai berikut. Perkiraan penghasilan neto sama dengan 50% adalah tarif preminya dikali 2 miliar adalah jumlah pembayaran premi pada tahun 2015, yaitu sama dengan 1 miliar. Jadi PPh pasal 26 adalah 20% adalah tarif PPh pasal 26 dikali 1 miliar adalah hasil penjualan dari sini sama dengan 200 juta. Sementara apabila PT Abadi Berkarya mengikuti asuransi melalui perusahaan yang ada di Indonesia, misal PT Asuransi Raya dengan membayar jumlah premi yang sama sebesar 2 miliar, PT Asuransi Raya mengikutkan reasuransi perusahaan tersebut ke perusahaan asuransi yang berada di luar negeri, misalnya PT XYZ dengan membayar premi sebesar 1 miliar. Maka tentukan PPh pasal 26, yaitu perkiraan penghasilan neto 10% adalah tarif preminya dikali 1 miliar sama dengan 100 juta. PPh pasal 26-nya adalah 20% adalah tarif PPh pasal 26 dikali 100 juta adalah hasil penjumlahan sama dengan 20 juta. Contoh soal kedua. Kasus dan pertanyaan. Alan Addison yang adalah seorang warga negara Inggris yang memiliki 25 saham atas PT Jaya Raya Indonesia. Tahun ini Alan menjual seluruh sahamnya senilai 8 miliar kepada Charles, seorang warga negara Argentina. Asumsikan tidak ada P3B antara Indonesia dan Argentina serta Inggris sehubungan dengan transaksi tersebut. Hitunglah PPh pasal 26 dari transaksi tersebut. Jawab. PPh pasal 26 sama dengan 20% adalah tarif PPh pasal 26 dikali 25%-nya adalah dari pemiliknya saham dikali 8 miliar sama dengan 400 juta.
Di sini udah bersifat final. Menurut ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258 PMK 03/2008 tentang pemotongan pajak penghasilan pasal 26 atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham, maka penghasilan atas penjualan saham tersebut dikenakan pajak sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto, sedangkan besarnya penghasilan neto adalah 25% dari harga jual. Contoh soal berikutnya adalah Stanley adalah warga negara asing yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Dia berstatus menikah dan mempunyai 3 orang anak. Stanley mendapatkan gaji dari PT XXX pada bulan Januari sebesar 1.500 US dollar, kurs yang pada saat itu 1 US dollar sama dengan 13.100. Berapa jumlah pajak yang harus dipotong? Penghasilan bruto gaji sebulan 1.500 US dollar dikali 13.100 sama dengan 19.650.000. Dan PPh pasal 26 terutang sama dengan 20% dikali 19.650.000 sama dengan 3.930.000. Contoh kedua, suatu perusahaan penyewaan gedung kantor PT ZOZ mengasuransikan bangunan bertingkat ke perusahaan asuransi di luar negeri dengan membayar jumlah premi selama tahun 2015 sebesar 1 miliar. Perkiraan penghasilan sama dengan 50%. Ini adalah tarif preminya dikali 1 miliar sama dengan 500 juta. PPh pasal 26 yang harus dibayar sama dengan 20% dikali 500 juta sama dengan 100 juta. Selanjutnya, apabila PT Abadi Berkarya mengikuti asuransi melalui perusahaan yang ada di Indonesia, misal PT Asuransi Raya dengan membayar jumlah premi sebesar 2 miliar, PT Asuransi Raya mengikuti reasuransi perusahaan tersebut ke perusahaan asuransi yang berada di luar negeri, misalnya PT BCD dengan membayar premi sebesar 1 miliar. Tentukan PPh pasal 26. Perkiraan penghasilan neto sama dengan 10% dikali 1 miliar sama dengan 100 juta. PPh pasal 26 PT Abadi Berkarya sama dengan 20% dikali 100 juta sama dengan 20 juta. 100 juta adalah penjumlahan dari sini. Selanjutnya, Ronaldo yang merupakan warga negara Portugal memiliki 25% saham PT Persipura Indonesia. Tahun ini Ronaldo menjual seluruh sahamnya senilai 5 miliar kepada Chandra, seorang warga negara Argentina. Asumsikan tidak ada P3B antara Indonesia dan Argentina serta Portugal. Sehubungan dengan transaksi tersebut, maka besarnya PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali 25% dikali 5 miliar sama dengan 250 juta. Selanjutnya, Mike adalah karyawan asing pada perusahaan PT Dira Consulting. Mike tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari. Mike sudah beristri dan mempunyai seorang anak. Pada bulan April 2016, Mike memperoleh gaji sebesar 10.000 US dollar per bulan sebulan. Kurs yang berlaku adalah 10.500 per 1 US dollar. Hitunglah PPh pasal 26. Penghasilan bruto berupa gaji sebulan yaitu 10.000 US dollar dikali 17.500.000 rupiah sama dengan 4.375.000. PKP setelah pajak yaitu 13.125. Ini adalah pengurangan dari 17.500 dikurangi 4.375.
PPh pasal 26 terutangnya adalah 20% dikali 13.125.000 sama dengan 2.625.000. Apabila penghasilan setelah pajak sebesar 13.125.000 tersebut ditanamkan kembali di Indonesia sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 257/PMK.03/2008 atas penghasilan tersebut tidak dipotong pajak. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.